Assalamualaikum adik-adik, kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras bagian kedua, yaitu penggunaan Teorema Pitagoras. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Penggunaan Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan hubungan antara panjang setiap sisi sebuah segitiga siku-siku. Misalnya, ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di C, dengan panjang AB adalah C, panjang BC adalah A, dan panjang CA adalah B. Maka berlaku hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Penggunaan Teorema Pitagoras antara lain yaitu yang pertama, untuk perhitungan panjang sisi segitiga siku-siku. Contoh 1. Hitunglah panjang hipotenusa pada segitiga di bawah ini. Segitiga dengan panjang sisi tegaknya adalah 4 cm, sedangkan sisi datarnya 7 cm. Ditanyakan adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Kita jawab, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat. C kuadrat sama dengan 16 ditambah 49. C kuadrat sama dengan 65. C sama dengan akar 65. Jadi, panjang hipotenusa adalah akar 65 cm. Contoh 2. Hitunglah panjang hipotenusa pada segitiga di bawah ini. Ini segitiganya dengan panjang sisi tegak 6 cm, panjang sisi datar 8 cm. Kita jawab, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. C kuadrat sama dengan 100. C sama dengan akar 100. Maka C sama dengan 10. Jadi, panjang hipotenusa adalah 10 cm. Contoh 3. Hitunglah panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Segitiga siku-siku dengan sisi datar 11 cm dan sisi miring 14 cm. Jawab, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurangi 11 kuadrat. A kuadrat sama dengan 196 dikurangi 121. A kuadrat sama dengan 75. A sama dengan akar 75. A sama dengan akar 25 kali 3. Sehingga akar 25 ini sama dengan 5. Sehingga didapatkan A sama dengan 5 akar 3. Atau kita bisa menghitung dengan cara yang lain. Perhitungan yang lain kita bisa menggunakan dengan rumus selisih 2 kuadrat.
A kuadrat sama dengan 14 kuadrat dikurangi 11 kuadrat. A kuadrat sama dengan dalam kurung 14 ditambah 11 kali dalam kurung 14 dikurangi 11. A kuadrat sama dengan 25 kali 3. 14 ditambah 11 hasilnya 25. 14 dikurangi 11 hasilnya 3. A sama dengan akar 25 kali 3. A sama dengan 5 akar 3. Dengan cara yang beda tetapi hasilnya sama. Jadi panjang sisi tegaknya adalah 5 akar 3 cm. Kita lanjutkan penggunaan teorema Pitagoras yang kedua, yaitu perhitungan jarak antara dua titik. Untuk menghitung jarak antara dua titik, kita memerlukan koordinat kartesius sebagai sarana menggambar kedua titik tersebut. Contoh, hitung jarak antara titik A 1,3 dan B 6,7. Kita jawab, kita menggunakan koordinat kartesius, kita letakkan titik A 1,3 dan titik B 6,7. Kemudian kita hubungkan titik AB ini hingga membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di O. Jarak OA adalah 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jarak OB adalah 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Maka kita bisa menghitung panjang AB. Nah, dalam hal ini adalah hipotenusa atau sisi miring. Kita gunakan teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 25 ditambah 16. C kuadrat sama dengan 41. C sama dengan akar 41. Jadi, jarak titik A ke titik B adalah akar 41. Nah, maka untuk menghitung jarak antara dua titik dapat dihitung dengan rumus jika jarak antara titik A X1 Y1 dan titik B X2 Y2, maka jarak AB adalah akar dalam kurung X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah kurung Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Selanjutnya adalah penggunaan teorema Pitagoras yang ketiga, yaitu penyelesaian persoalan bangun datar. Misalnya dalam menentukan panjang diagonal dan panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Contoh, sebuah persegi panjang berukuran 15 cm x 8 cm. Hitunglah panjang diagonalnya. Jawab, kita buat persegi panjangnya dulu dengan panjang 15 cm dan lebarnya 8 cm. Kemudian kita buat diagonalnya. Nah, diagonal ini sama dengan sisi miring segitiga siku-siku. Kita jawab, D kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. D kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. D kuadrat sama dengan 289. D sama dengan akar 289. D sama dengan 17. Jadi, panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 17 cm.
Contoh berikutnya, diagonal sebuah persegi panjang adalah 41 cm. Jika panjang persegi panjang tersebut 40 cm, hitunglah lebarnya. Jawab, kita gambar dulu persegi panjangnya. Ini adalah diagonalnya 41 cm, kemudian panjangnya 40 cm, dan yang ditanya adalah lebarnya atau sisi tegaknya. Kita jawab, ini lebar kuadrat sama dengan 41 kuadrat dikurangi 40 kuadrat. Lebar kuadrat sama dengan 1681 dikurangi 1600. Lebar kuadrat sama dengan 81. Lebar sama dengan akar 81. Lebar sama dengan 9. Jadi, lebar persegi panjang tersebut adalah 9 cm. Kita lanjutkan penggunaan teorema Pitagoras yang keempat, yaitu penyelesaian persoalan dalam bangun ruang. Misalnya, dalam menentukan panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, dan garis tinggi. Contohnya, kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 5 cm seperti gambar di bawah ini. Hitunglah 1. Panjang ruas garis BD, 2. Panjang ruas garis HB. Kita jawab, garis BD. Nah, garis BD ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Untuk menghitung garis BD, panjang garis BD, kita menggunakan rumus Pitagoras. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. BD kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. BD kuadrat sama dengan 25 ditambah 25. BD kuadrat sama dengan 25 kali 2. Ini 25 sebanyak 2, maka bisa dituliskan 25 kali 2. BD sama dengan akar 25 kali 2. Akar 25 bisa dihitung, akar 2 tetap. BD sama dengan 5 akar 2. Jadi panjang BD adalah 5 akar 2 cm. Selanjutnya yang kedua yaitu garis HB. Garis HB adalah diagonal ruang. Untuk menghitung panjang garis HB, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu HB kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah BD kuadrat. HD adalah 5 cm. Jadi, HB kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. HB kuadrat sama dengan 25 ditambah 50. HB kuadrat sama dengan 75. HB sama dengan akar 75. HB sama dengan akar 25 kali 3. 75 itu sama dengan 25 kali 3. 25 bisa diakarkan, sehingga HB sama dengan 5 akar 3 cm. Jadi, panjang diagonal ruangnya adalah 5 akar 3 cm. Kita lanjutkan contoh penyelesaian persoalan dalam bangun ruang. 5 TABCD mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 cm
dan panjang rusuk tegaknya 17 cm seperti pada gambar ini, hitunglah tinggi limas tersebut. Nah, diketahui AB sama dengan 16 cm, TC sama dengan 17 cm. Kita buat garis untuk membantu, yaitu garis OE. Nah, panjang OE ini adalah 8 cm, sedangkan panjang BE sama dengan panjang EC juga 8 cm. Kemudian kita hubungkan garis titik T dengan E sehingga membentuk garis TE. Nah, sehingga terbentuklah segitiga TEC, siku-siku di E. Nah, kita hitung panjang TE dulu. TE kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. TE kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64. TE kuadrat sama dengan 225. TE sama dengan akar 225. TE sama dengan 15 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu panjang TE adalah 15 cm. Barulah kita bisa menghitung panjang TO atau tinggi limas. Nah, ini adalah gambarnya kalau kita pecah. TOE, TE 15 cm, OE 8 cm. Maka TO kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. TO kuadrat sama dengan 225 dikurangi 64. TO kuadrat sama dengan 161. TO sama dengan akar 161. TO sama dengan 12,689 cm. Jadi, tinggi limas tersebut adalah 12,689 cm. Nah, adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.